Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 4 yang hebat-hebat. Berjumpa lagi dengan Pak Jahyus yang sedang berjerawat tapi tetap hebat. Jangan fokus kepada jerawatnya, nanti kalian terpikat. Oke, pagi ini Pak Jahyus akan membahas tentang bab 2, yaitu tentang tanda-tanda balik. Itu ada anak Pak Jahyus Aira. Oke, tanda-tanda balik. Balik di sini adalah istilah agama, bukan balik kalian habis pulang main terus balik. Kalian habis pergi dari rumah orang tua dari rumah saudara kalian terus balik lagi, bukan. Tapi balik ini adalah bahasa agama, yaitu balik berasal dari kata balago, dari bahasa Arab dari kata balago yang artinya sampai. Artinya apa? Sampai usia seseorang pada usia kedewasaan. Artinya sampainya usia seseorang sudah dirasa mampu untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban ataupun perintah-perintah dalam agama. Misalnya kalau sebelum balik kalian melaksanakan sholat 5 waktu atau kalian puasa Ramadan, kalian lakukan itu baik itu buat kalian, bahkan pahalanya katanya untuk orang tua. Tapi kalau kalian tidak laksanakan sebelum balik, kalian tidak berdosa. Tapi kalau sudah balik, maka kalian sudah dikenakan kewajiban perintah agama. Artinya sholat kalian, puasa kalian harus kalian laksanakan, sebab pahalanya nanti buat kalian. Tapi kalau tidak kalian laksanakan, maka dosalah kalian. Nah, apa sih tanda-tanda seseorang dikatakan balik? Ada 3 tanda seseorang dikatakan balik. Yang satu itu untuk tanda khusus bagi perempuan, yang satu lagi tanda khusus untuk laki-laki walaupun ada perempuan juga, dan yang ketiga adalah untuk laki-laki dan perempuan. Tanda balik yang pertama adalah haid bagi perempuan yang sudah berusia minimal 9 tahun. Dan tanda yang kedua adalah ikhtilam atau mimpi basah bagi laki-laki yang sudah berusia minimal 9 tahun. Walaupun ada sebagian perempuan juga mengalami yang namanya mimpi basah. Dan yang ketiga adalah usia telah mencapai 15 tahun. Nah, Pak Jahyus akan menjelaskan tanda-tanda balik ini. Yang pertama adalah haid. Haid itu secara bahasa artinya sesuatu yang mengalir. Menurut istilah, haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan pada waktu-waktu tertentu, bukan disebabkan karena penyakit atau karena sebab melahirkan. Jadi pada waktu tertentu bukan darah penyakit dan bukan karena melahirkan. Umumnya biasanya perempuan pertama kali haid itu ketika usia 9 tahun. Walaupun sekarang ada juga yang di bawah usia 9 tahun sudah ada yang haid. Nah, ketika sudah keluar darah haid, maka tandanya dia itu sudah balik. Haid itu, darah haid itu biasanya warnanya merah kehitaman. Merah kehitaman di atas warnanya. Kemudian haid itu umumnya terjadi 6 sampai 7 hari umumnya. Tapi haid sedikitnya terjadi selama 1 hari atau 24 jam. Paling lama darah haid itu terjadi selama 15 hari. Jadi ada juga perempuan yang haidnya sedikit banget, cuma 1 hari 1 malam. Itu umumnya 6 sampai 7 hari. Yang paling lama adalah 15 hari. Jadi kalau haid masih keluar setelah 15 hari, darah masih keluar, itu bukan darah haid lagi, tapi itu merupakan darah istihadah. Artinya darah penyakit. Nah, kalau sudah selesai haidnya, maka segeralah kalian melakukan mandi besar atau mandi wajib, lalu melaksanakan perintah-perintah agama tadi. Nah, yang kedua adalah ikhtilam atau mimpi basah. Itu apabila seorang laki-laki dia tertidur, kemudian dia bermimpi, ketika dia mimpi, dia bangun, ternyata dia lihat di celananya itu basah, tapi bukan ngompol, bukan pipis, dia basah. Yang keluar itu cairan yang agak lengket berwarna putih, dan itu disebut dengan sperma. Kalau itu tandanya yang keluar, maka dia sudah dinyatakan balik. Maka segera laki-laki itu harus segera melakukan mandi wajib, mandi besar, lalu melaksanakan perintah agama. Ya, tanda yang ketiga adalah setelah sampai usia 15 tahun. Ada nih perempuan yang udah umur 15 tahun belum haid juga. Atau laki-laki umur 15 tahun belum mengalami ikhtilam atau mimpi basah, maka dia sudah dia sudah dinyatakan balik. Walaupun dia belum haid, dia belum mimpi basah, kalau sudah 15 tahun maka dia
sudah disebut tanda mengalami apapun balik gitu ya. Oke. Kemudian kalau ketika seseorang itu sedang haid atau sedang habis mimpi basah, ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama, dia tidak boleh melaksanakan sholat. Perempuan yang sedang haid, kalau laki-laki dia segera mandi wajib, kemudian dia sholat. Kemudian yang kedua, tidak boleh melaksanakan puasa perempuan. Kalau laki-laki misalnya sedang puasa tertidur atau mimpi basah, dia tidak batal puasanya, tapi dia langsung segera mandi dan lanjutkan puasanya. Kalau perempuan, dia tidak boleh berpuasa dan harus mengkodok puasanya di bulan-bulan lain. Kemudian yang ketiga, tidak boleh membaca, menyentuh ataupun memegang Al-Quran. Bagi laki-laki yang setelah mimpi basah belum sempat mandi wajib ataupun perempuan yang sedang haid. Kemudian tidak boleh melakukan tawaf, itu berkeliling Ka'bah sebanyak 7 kali. Dan yang terakhir, tidak boleh iktikaf atau berdiam diri berlama-lama di dalam masjid, tidak boleh. Ya, baik, barangkali anak-anak itu saja pembahasan tentang bab 2. Nanti pertemuan berikutnya atau pertemuan berselanjutnya saya akan jelaskan bagaimana cara melaksanakan mandi wajib baik setelah haid ataupun ketika setelah mimpi basah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.